Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala an-nabiy wa qala rasulullah wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis wa kitabullah wa ahadil hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tidak ada kata yang pantas selain kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dilanjutkan berupa tindakan amal saleh ketika kita sudah menyatakan ikrar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup sekaligus rasul yang membimbing kita dari jalan kebatilan, dari jalan kehinaan menuju terang benderangnya Islam. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para jamaah. Biasakanlah jangan mengambil tempat di luar dahulu, karena di dalam masjid masih banyak yang kosong. Ini anjuran dari saya, monggo masuk masjid dahulu, kita penuhi soft yang ada. Sesungguhnya kalau kita belajar tentang Islam, maka Islam itu aturan yang sumuliyah. Maksudnya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum nara, di surat At-Tahrim. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya apa? Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat ini, kata beliau maknanya adalah adzibuhum allamuhum, yaitu ajarilah keluarga kalian dari adab dan agama kalian. Kenapa sahabat Ali radhiyallahu anhu itu mendahulukan adab? Dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya
di dalam Islam itu mempelajari adab didahulukan daripada mempelajari ilmu. Adab apa yang perlu dipelajari? Adab misalnya kata para ulama, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Ketika hari Jumat kita disunnahkan untuk banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada seseorang mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, nama beliau disebut, maka kita juga disunnahkan untuk mendoakan beliau. Sebagai adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan, karena kita ini sudah melalui perantaraan beliau diselamatkan dari kejahiliaan menuju keindahan Islam. Kemudian Ad-Dahak dan Al-Muqatil rahimahullah berkata di dalam tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, yaitu ketika menjelaskan makna ayat ini, kata beliau, seorang muslim wajib mengajarkan kewajiban kepada Allah dan mengikatkan larangannya kepada kerabat, kepada anak-anak mereka, kepada istri-istri mereka, kepada saudara-saudara mereka yang menjadi tanggungannya. Jadi dari dua pendapat ini bisa disimpulkan bahwasanya ayat mengenai surat At-Tahrim ini itu sesungguhnya menjadi beban kita sebagai seorang laki-laki kepala rumah tangga yang mengingatkan ahlinya, keluarganya untuk taat kepada Allah. Makna taat apa? Makna taat itu kita tentunya mengingatkan kepada keluarga hal-hal apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah. Suatu misal, ketika kita sudah mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, maka kita didik mulai kecil untuk cinta kepada Allah. Bentuk kecintaannya apa? Bentuk kecintaannya mengingatkan mereka apa itu dosa-dosa, apa itu larangan-larangan Allah, apa itu perintah-perintah Allah. Maka kata Rasulullah, jika anak-anak kalian sudah berusia 7 tahun, ingatkan mereka tentang sholat. Bahkan sebelum masa itu sebetulnya. Kalau mereka di usia 10 tahun kata Rasulullah, kemudian tidak sholat, pukul mereka. Tapi tentunya bagian tidak yang berbahaya. Kalau para psikologi Islam menyatakan memukul itu adalah bentuk sebagai peringatan keras kita kepada anak-anak kita. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang menyatakan boleh kita memajang cambuk di rumah kita. Maksudnya bukan tentunya menyambuk anak-anak kita. Sebagai bentuk peringatan keras jika anak-anak kita itu kemudian meninggalkan sholat. Apalagi sudah menginjak masa akil balik. Makanya proses tarbiyah Islam itu sesungguhnya bahkan dilakukan sebelum bayi itu lahir.
Kalau di dalam buku Quantum Learning itu, ketika penulis memang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, seorang bayi itu diperdengarkan musik klasik ya, untuk meningkatkan kecerdasan. Tetapi kemudian oleh para penulis Islam, para psikologis Islam, diterangkan bahwa mulai bayi, mulai dalam kandungan diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Biar mereka terbiasa. Bahkan dalam proses kelahiran, meskipun ini ikhtilaf para ulama, disebut oleh Dr. Nasih Ulwan di dalam Tarbiyatul Islam itu, Tarbiyatul Aulad itu, ketika bayi lahir maka telinga kanan diadzani, telinga kiri diiqomai. Itu kenapa? Mengingatkan mereka bahwa mereka telah lahir ke dunia dan nanti akan terbebani oleh hukum Islam. Kembali kepada persoalan tadi, bahwa kita mengingatkan ahli kita akan bentuk perintah serta larangan Allah. Tentunya dengan proses yang lembut, ya. Tetapi kalau kemudian proses lembut kemudian diabaikan, maka kata Rasul tahap berikutnya pukul bagian yang tidak membahayakan. Karena apa? Karena di zaman digital, informasi yang cukup leluasa ini, kadang-kadang kita memberikan teknologi kepada anak-anak kita di saat mental mereka tidak siap. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sangat tidak bisa mengontrol. Karena informasi yang bersebaran di dunia maya itu sangat banyak. Bahkan anaknya lebih pandai dari orang tuanya. Kalau kita tidak hati-hati, sungguh kesulitan yang akan kita hadapi. Kita paham di Sumatera ini, di sebuah institusi sekolah menengah pertama, ditemukan ada komunitas anak-anak SMP itu yang membuat grup WA tentang pornografi. Mereka diwajibkan untuk mengirim video atau konten yang sifatnya pornografi tiap hari, tiap anggota. Bayangkan. Ada pula anak-anak sekolah itu yang terjangkit penyakit LGBT. Dan di Bondowoso nilai angkanya itu semakin hari bukan menurun tapi meningkat. Menurut seorang guru yang melakukan penelitian. Ini kan mengancam kepada generasi kita. Mengancam kepada generasi kita. Nanti jawabannya apa? Ketika kita sudah dihadapkan ke pengadilannya Allah itu, ketika anak kita banyak melakukan pelanggaran terhadap agama ini, tidak menunaikan sholat wajib, disuruh untuk menutup aurat, tidak mau, bahkan menentang perintah orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga ahli-ahli kita, terutama anak-anak kandung kita itu tidak masuk kepada golongan orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhannya. Kita memohon kepada Allah bahwa hari-hari kita ya, yang penuh dengan banyaknya rintangan hari ini dikuatkan dengan iman yang kuat. Ya. Kalau
orang tuanya sudah memberikan contoh yang baik kepada anaknya, kepada ahlinya, kemudian sudah memberikan perintah yang baik kepada ahlinya, kemudian ternyata anak-anak kita, cucu-cucu kita itu ternyata tidak patuh. Kita bisa nanti menjawab ketika Allah menanyakan di hari persidangan yang tidak ada pertolongan itu, kita ditanya, kenapa anakmu kok tidak sholat? Kenapa kok ahlimu tidak menutup aurat? Kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah memerintahkan. Nanti kita bebas tanggungan. Ya. Jadi nasihat khotib pada hari ini tentunya kepada diri saya pribadi sebagai orang yang penuh kelemahan, penuh aib ini, meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita kuat untuk memerintahkan, menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri-istri kita dari dahsyatnya siksaan api neraka dengan taat, tunduk, patuh kepada perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Di momen hari Idul Adha, di hari tasyrik ini, di hari dikabulkannya doa-doa kita, kita mendoakan semoga para jamaah haji yang telah menunaikan wukuf di Arafah, kemudian nanti menyelesaikan segala rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air kita menjadi haji yang mabrur. Semoga mereka menjadi panutan dan memberikan dampak yang positif, dampak kebaikan kepada masyarakat sekitarnya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk saya yang belum diberikan rezeki untuk bisa umroh dan haji bisa menyusul mereka. Kemudian kesimpulan pada khutbah yang kedua ini bahwa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, terutama bagi kita yang sudah berumah tangga mungkin 10 tahun, 15 tahun, ada yang sudah 25 tahun. Atau bagi adik-adik yang mungkin masih mencari jodoh, maka carilah jodoh yang benar-benar faham akan Islam. Kalau pasangan kita itu adalah pasangan yang bisa bersinergi untuk menjadi suami istri yang siap tunduk patuh, maka insya Allah Allah memudahkan urusan kita. Jadi tetap berikhtiar dengan sekuat tenaga dan kita juga tidak lupa untuk berdoa sekuat tenaga pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah di Jumat yang barokah ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi diri kita, melindungi ahli kita, bisa taat menjadi hamba-hamba yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka la qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimissalah.